Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning guys. Kenalkan, nama saya Fedi Abadi. In this occasion, I will explain you about simple future. In a simple future, I think most of you is familiar with simple future. Karena simple future ini pelajaran yang sudah diajarkan ketika kita masih duduk di bangku sekolah. Oke. Tanya bangku sekolah senior high school. Kita lanjut ke pembahasannya. Kita beranjak ke fungsi. Sebelum masuk ke dalam lagi, kita harus mengetahui apa sih fungsi simple future itu. Bagaimana sih cara penggunaannya? Di sini fungsinya adalah to express something that will be done. Kalau di bahasa Indonesia kan, artinya adalah untuk menyatakan atau mengekspresikan sesuatu yang akan terjadi. Dan juga bisa kita artikan sebagai planning. Jadi simple future ini digunakan untuk sesuatu yang akan kita lakukan nanti, bulan depan ataupun ke depannya. Intinya yang bersangkutan dengan hal-hal yang future, yang masa depan. Untuk rumus sendiri, simple future ada dua, terbagi menjadi dua. Pertama yaitu verbal sentence, kedua yaitu non-verbal sentence atau biasa kita sebut nominal sentence. Jadi untuk verbal sentence sendiri, itu ada yang subject, will, shall, verb one, and object. Itu pun dengan negatif dan interrogatif. Cuman bedanya interrogatif dan maksudnya negatif itu tambahan not setelah to be. Tulisan adalah to be. Ya, tadi tambahan not setelah to be. Dan setelahnya sama. Begitupun dengan kalimat interrogatif. Bedanya adalah will dengan shall atau to be itu diputar. Jadi bisa diletakkan ke depan dari shall dan subjeknya di belakang setelah will dan shall. Setelah itu sama. Itu yang untuk yang verbal sentence. Dan juga yang non verbal sentence tidak banyak tidak banyak perbedaan, sama subject to shall, tapi di sini kita memakai be sebagai supporting dari verb utamanya atau bukan verb utama tapi sebagai penunjang kata kerja bantu ya. Jadi setelah be ditambah yang namanya three complement atau 3C. Begitupun dengan yang negatif dan interrogatif. Sama, cuman beda katakan not sama katakan antara will, shall dan subjeknya saja. Bisa dilihat ya. Bisa dipahami sendiri. Nah di sini saya akan jelaskan terkait apa sih three complement. Mungkin ada yang masih bingung. Three complement itu adalah contoh seperti adjective, terus noun, dan juga adverb itu maksudnya ke complement. Jadi istilahnya complement, tapi artinya kalau kita biasa sering menyebut tuh ana, adjective, noun, dan adverb. Untuk type noun sendiri, ini sedikit contoh type noun. Jadi intinya berhubungan dengan next, tomorrow, tonight, later. Nah, ini termasuk type noun dari simple future. Next time, nanti, next week, minggu depan, tomorrow, besok, tonight, nanti malam, later, nanti. Dan ini banyak lagi. Ini hanya segelintir contoh yang saya buat di sini. Oke, kita langsung beranjak ke pembahasan contoh. Nah, ini bisa kita lihat ya, contoh dari verbal sentence. Di sini ada contoh, she will meet her boyfriend tonight. Artinya dia akan menemui pacarnya nanti malam. Sesuai dengan rumus yang kita bahas sebelumnya, ini subjeknya she, will atau shall, dengan verb one-nya meet, dan objeknya adalah her boyfriend. Dan tonight adalah time she arrived. Jadi bisa saya tulis ini ya biar lebih jelas ya. Subjek
will shall, willnya, ini masuk verb-nya, ini verb, ini objeknya, dan ini adalah adverb-nya. Sesuai dengan rumus bukan? Sama ya, ini maksudnya dengan rumus. Yang negatifnya she will not meet her boyfriend tonight, interrogatifnya will she meet her boyfriend tonight. Nah, dan untuk menjawab dari interrogatifnya sendiri, ini seperti ini jawabnya. Ketika pertanyaannya will she meet her boyfriend tonight, jadi jawabnya yes she will, atau no she won't, atau she will not. Kenapa kok dibuat seperti ini, singkat ini? Karena ini sudah mewakili dari pertanyaan ini. Jadi ketika membuat suatu jawaban cukup menambahkan ini saja. Jadi pakai subjek dengan will shall-nya saja untuk menjawab suatu pertanyaan yang menggunakan kata will atau shall. Dan juga masuk ke non-verbal ataupun nominal. Di sini ada contoh my brother will be a doctor. Artinya saudara laki-lakiku akan menjadi dokter. Nah, jadi di sini saya tadi belum menyinggung ya bahwasanya simple present ini, simple future maksud saya, simple future ini juga termasuk suatu harapan. Artinya kan ini kan belum terlaksana kan. Dia kan adik saya ini kan belum menjadi seorang dokter, tapi berharap ingin menjadi dokter. Nah, jadi bisa dikatakan suatu pengharapan, planning ataupun satu harapan ke depannya. Nah, adik saya ingin menjadi seorang dokter. Kita bongkar rumusnya. My brother sebagai subjek, will be plus 3C, 3 consonant. Sesuai bukan dengan rumusnya ya, sama. Dan negatifnya juga sama, tinggal ditambahin not setelah will. Begitupun dengan interrogatif, tinggal dibalik will-nya di depan dan subjeknya, my brother-nya itu ditaruh setelah will atau shall. Nah, ini perlu diingat suatu lagi tambahan bahwasanya ketika membuat suatu pertanyaan harus ada yang namanya question mark atau tanda tanya. Ini kebanyakan saya menemukan kesalahan di sini. Jadi sahabat-sahabat itu kadang lalai dalam menambahkan question mark ketika kalimat interrogatif. Jadi kalimat interrogatif harus ada yang namanya, atau bahkan wajib ada yang namanya question mark. Karena question mark itu menandakan bahwasanya itu suatu bentuk kalimat tanya. Nah, begitu pun dengan ini ya, cara menjawabnya hampir sama, tapi bedanya ini kita tambah B. Kenapa kok ditambah B? Karena ini masuknya ke kalimat non verbal. Karena B ini untuk mengidentifikasikan atau menunjukkan bahwasanya kalimat ini adalah kalimat verbal. Makanya untuk penjawaban dari kalimat interrogatifnya menggunakan B. Yes, he will be. Kenapa kok ini my brother menjadi he? Karena my brother ini kalau kita lihat untuk subjeknya, pronounnya itu masuknya ke he. Jadi ketika menjawab suatu pertanyaan kita cukup memakai he saja, seperti itu. Atau juga no, he won't be, atau he will not be. Oke, sekian penjelasan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat buat sahabat-sahabat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.